Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak ada. Nah, kalau yang sakit silakan untuk berleha-leha di kamar, alias bertidur-tiduran. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau Islam semuanya berarti biasa ya, seperti yang di pondok. Silakan berdoa mulai. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pembacaan doa. Kemudian mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Silakan untuk berdiri. Berdiri yang tegak di samping kursi, tangan di dada. Geser. Yang biasa untuk menjadi dirigen. Ya, yang biasa onong-onong silahkan. Yang biasa onong-onong. Nggak apa-apa, nggak kelihatan, nggak itu kak, nggak cocok kak. Ya sama-sama nggak apa-apa. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah ibu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, semua harus hafal Indonesia Raya ya, itu lagu wajib untuk kita. Adapun untuk kita, saya akan absen dulu, ya, absen, kemarin. Ya nanti kalau absen, kira-kira diwakilkan untuk mengisi ya, siapa saja ya. Nanti diisi aja. Nah, kurikulum berikutnya adik-adik saya Pak Guru sampaikan bahwa yang dulu itu ada tentang menyampaikan tentang judi. Nah, berjudi, minuman keras, terus apa lagi? Tawuran. Kalau berjudi itu berarti artinya apa? Uang terus diapakan? Buat taruhan. Nah, buat taruhan. Kalau tawuran atau pertengkaran berarti apa? Berantem. Berantem antar apa? Antar geng, antar sekolah, terus antar apa? Basis. Antar apa lagi? Antar perguruan. Nah, antar negara perang dan lain sebagainya ya. Kalau minuman keras itu berarti minuman yang bagaimana? Yang kemarin dulu. Beralkohol. Iya. Kalau sholat kira-kira boleh enggak? Enggak boleh. Berarti syarat-syarat sholat itu apa saja? Suci, najis, terus ya, terus
berakal, terus balik dan lain sebagainya ya. Kalau rukun-rukun itu pasti ada tahu ya. Rukun sholat. Kalau mau sholat harus wudu dulu apa enggak? Nah, berarti harus suci ya. Harus suci. Syaratnya suci harus wudu. Kalau 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 hadas kecil. Kalau hadas besar mandi junub atau mandi besar gitu ya. Nah, pada materi yang kali ini yaitu tentang keseluruhan ya. Dulu kan tentang halal aja, sekarang haram. Ya. Sebelum disampaikan materinya, di sini Pak Guru menyampaikan sedikit apa tujuan untuk pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan teliti. Ini sudah bisa baca Al-Quran ya rata-rata ya. Udah, alhamdulillah harus bisa mengaji. Terus yang kedua, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal, ya, dengan ikhlas. Jadi kalau mengonsumsi makanan yang halal itu harus ikhlas, jangan gerutu. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian setelah berdiskusi, nanti ada diskusi, ada ya. Diskusi nanti akan milih dibagikan kartu gambar-gambar, nanti dibahas. Mampu menganalisa hikmah mengonsumsi makanan halal dan bergizi. Nah, terus yang keempat, setelah berdiskusi nanti, pertama mampu menyajikan paparan hikmah mengkonsumsi yang halal bergizi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan nanti ada yang haram juga. Kemudian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui discovery learning atau apa? Pembelajaran untuk mencari sendiri ya, menemukan bagaimana hukumnya, menemukan bagaimana manfaatnya nanti. Nah, peserta didik dapat membiasakan mengonsumsi makanan halal, perilaku bersih dan sehat, mengonsumsi hasil analisis dengan baik. Terakhir, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat membaca dalil Al-Quran tentang binatang yang halal dan haram dan mampu mengamalkan kandungan dalam Al-Quran. Gitu ya. Nah, ini pada kali ini itu adalah tujuan alias pembelajaran pada kali ini. Kemudian kita langsung kepada sedikit materi yang akan disampaikan, yaitu tentang masih ada kaitannya. Setelah sholat kita masih, kemudian kita buat slide pergede, perbesar atau pergede. Nah, itu ada sate, ada telur, ada leleb. Nah, itu semuanya halal kalau didapat dengan baik. Sate pun halal kalau disembelih dengan baik. Sate kambing dan sate bengong ataupun sate ayam. Kalau sate perasannya juga ada ya. Nah, kemudian jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, kalau halal itu bisa merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan, dipergunakan maupun diusahakan. Ya, boleh untuk dimakan, boleh untuk digunakan, boleh untuk dikonsumsi, itu bisa dikategorikan dengan halal. Kemudian sebelum lanjut, kira-kira tepuk semangat. Semangat 45, disingkat Fatma. Kemudian salah pencet. Mengenai makanan halal haram tersebut bukan berasal dari ucapan Wartoko ya, tapi jelas yang menyatakan halal atau haram itu dalam Al-Quran dan hadis. Jelas sesuai dengan Al-Maidah ayat 8, dan makalah yang halal lagi baik dari apa yang telah diberikan kepadamu. Ini dalil, berarti Al-Bidayah 88. Kemudian dalil lagi, sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Itu tadi yang kemarin ya. Nah, kalau hewan disembelih tidak dengan menyebut nama Allah itu berarti dihukumi haram. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging, dan hewan disembelih bukan atas nama yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah,
Iya. Ada syarat itu dilabeli halal. Yang pertama, suci dari najis dan halal yang diharamkan. Nah, suci dari najis itu berarti harus syarat yang pertama untuk halal. Kalau ada najisnya jangan dimakan. Aman dan jauh dari bahaya atau madorot. Nah, tidak membahayakan. Kalau membahayakan berarti ya apa? Yaitu yang contoh yang itu ya, air panas mendidih, minum susu, susu kan boleh halal. Terus karena masih air mendidih sangat panas diminum, nah, nanti intinya melodok. Ya, nanti dapat mateng itunya, ususnya ya. Nah, terus jadi apa? Lambungnya lamun mateng jadi apa? Jadi babad. Digawe soto babad. Bersifat tidak memabukkan, tidak memabukkan, tidak mengkeleng-kelengkan, leng-leng tidak ya. Kalau memabukkan itu berarti diusahakan memang itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir didapat dengan cara sembelih selain syarat Islam. Nah, ini banyak ya. Adapun jenis makanan yang halal, yang pertama makanan yang baik, tidak kotor. Yang baik berarti bagaimana yang kemarin contohnya? Contoh ikan kan halal. Kalau dimakan mentah berarti tetap halal, tapi tidak baik, tidak thayyiban. Ya, halalan harus juga thayyiban. Ikan halal harus juga dimakan yang baik juga atau bergizi, yaitu apa? Dimasak dulu, digoreng atau dibakar. Nah, kalau mentah-mentahan itu berarti kurang baik, daging-dagingan. Sama nyembelih daging kambing kan buat sate, ternyata nggak dibakar, mentah-mentah langsung dimakan. Boleh Pak? Boleh, tapi tidak baik atau tidak thayyiban. Seperti itu. Terus jawabannya di dalam air laut maupun air tawar. Nah, air laut berarti yang asin-asin itu ya, air laut. Yang tawar berarti kayak air balongan, kolam, sungai, kali, comberan, sawah-sawah ini ya. Nah, itu masih tawar. Ya, roti tawar juga termasuk tawar. Kemudian semua makanan tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini sudah jelas. Ya. Nah, minuman, jenis minuman yang halal pada dasarnya dibagi menjadi 4. Cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Terus air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti yang menjadi cuka. Kalau menjadi cuka dengan sendirinya itu menjadi halal. Ciu kalau berubah menjadi cuka tanpa ada campuran, tanpa ada usaha dari manusia, tanpa ada apapun, campuran apapun, berubah sendirinya menjadi cuka, maka cuka itu menjadi halal. Tapi kalau menjadi cuka itu dicampuri dengan apa sengaja, itu tetap dihukumi haram, karena ada keterlibatan yang lain. Nomor C, air tak cair itu bukan merupakan benda najis atau benda yang terkena najis, jelas. Kencing itu haram diminum. Ya, air kencing haram diminum, atau air segelas kena uyuh, ya itu berarti tetap juga haram. Cairan yang suci didapatkan dengan cara yang halal, ya, tidak boleh dari mencuri, gosip ataupun lain sebagainya. Nah, kemudian makanan yang haram yang pertama bangkai, tahu ya bangkai ya, bangkai mati tanpa disembelih. Yang selain apa? Selain ikan dan belalang. Kalau bangkai ikan dan belalang itu nggak apa-apa dimakan, walaupun sudah mati. Nah, tapi kalau selain kayak kambing itu kalau mau dimakan, ya disembelih dulu, jangan hidup-hidup, ya nggak boleh berarti. Ayam pun sembelih dulu yang baik, ya jangan digigit kerekuk sampai mati, terus dimakan, itu nggak boleh. Itu tetap hukum haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Terus darah atau marus, darah dibekukan itu menjadi beku, itu namanya marus ya. Tahu marus? Itu bentuknya kayak ati, ya, rasanya katanya enak, darah. Nah, namanya marus, saren. Babi. Nah, kalau babi sudah jelas ya. Semua itu baik rambut, kulit, tulang, seluruh anggota tubuh yang lainnya, pokoknya semuanya itu babi haram. Anjing pun sama. Dihukumi haram. Karena mengandung penyakit atau kandungan macam cacing pita.
Pita apa? Pitagores. Apa pita kupu-kupu? Ya. Cacing pita berarti bentuknya kayak pita sih ya, tepan panjang dan lebar. Itulah coki-coki. Nah, minuman keras atau hammer. Nah, yang memabukkan, setiap yang memabukkan adalah hammer dan tiap hammer adalah haram. Ya, itu yang haram ya. Karena apa? Mengandung alkohol. Karena alkohol itu dampaknya adalah menyebabkan berbagai macam penyakit. Pertama biasanya adalah ginjal. Ya, jangka panjang itu penyakit ginjal itu bisa merambah menjadi apa? Jantung, stroke dan lain sebagainya. Itu berawal dari biasa mengkonsumsi alkohol. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, terutama tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Makanya kalau sembelih itu jangan macam-macam ya, nyembelih ayam tidak nyebutnya apa, namanya apa? Nyembelih wedhus Siti Warkona. Ya, nggak boleh. Ya. Tapi harus sebut nama Allah dan lain sebagainya. Nah, terus makanan mati tanpa menyebut nama Allah ya, tadi yang disembelih itu ya. Hewan yang mati karena tercekik, ya, hewan dicekik terus mati, dipukul, hewan pukul, pak, mati, itu berarti bangkai menjadi hewan yang jatuh, 5 buru, pak, tiba mati, ditanduk, ditublek, ya, hewan yang ditublek, jeblok mati, diterkam binatang buas terus mati, itu dihukumi bangkai, maka haram. Kecuali kalau masih cekik-cekik, ya, manuk tiba, jebruk, cekik-cekik mati, nah langsung sembelih saja, bismillahirrahmanirrahim. Terus setelah itu menjadi halal, boleh dimakan. Maka syaratnya disembelih. Nah, binatang yang bertaring atau berkuku tajam, ya, kaki, berkaki, berkuku tajam. Yang berkuku tajam berarti contohnya kayak burung elang, garuda itu ya, yang buat mencengkram. Terus apa lagi? Terus vampir, vampir. Yang mereka bertaring kayak macan, bertaring panjang macan, ya, apa? Buaya. Buaya apa? Buaya darat apa laut? Nah, katanya itu buaya darat, buaya laut itu ekornya di belakang, tapi kalau buaya darat ekornya di depan katanya. Gimana, Pak? Ini nggak tahu. Semua binatang yang bertaring maka memakannya adalah haram, hadis Muslim. Hewan pemakan kotoran yang disebut dengan jalalah. Contohnya adalah ikan sepat. Ikan sepat itu kalau ada di kali ya, ada banyak ikan, terus beang BAB di kali, plung, duraya, langsung habis. Nah, tapi nggak baik. Tapi kalau ikan kan memang halal. Tapi kalau makan kotoran itu jangan langsung dimakan, tapi kita amankan dulu. Kita amankan dulu, kita ditekum dengan garam. Ngerti tekum? Direndam dulu. Ya, kayak ikan, mangan kotoran ya, kotoran manusia Bapak, itu jangan langsung dimakan, disaring. Jangan langsung dimakan, jaring langsung makan, tapi direndam dulu dengan garam, campur garam untuk menetralisir. Untuk menetralisir dari kuman-kuman. Selama berapa? Paling enggak 1 jam. Jadi ikan-ikan yang memakan kotoran itu terendam dulu dengan garam, setelah itu dicuci. Setelah itu bagaimana? Silakan digoreng. Karena memang hukumnya halal ikan. Nah, terus sebagai hewan yang terpotong, padahal hewan masih hidup, kayak kambing kakinya putus tel. Nah, ini kaki yang terpotong itu dihukumi bangkai. Tidak boleh untuk dimakan, jangan. Nah, karena apa? Karena yaitu bangkai, kecuali hewan kambing disembelih kakinya putus, memang seperti itu ya, itu boleh untuk konsumsi. Tapi kambingnya masih hidup, masih jalan-jalan, kakinya putus, tel tugel, dibuat kikil, ya, dibuat jangan sop, ya nggak boleh. Kalau putus berarti itu dihukumi bangkai itunya, maka harus dikubur atau harus dibuang, jangan dimakan, gitu ya. Nah, kalau seumpama ada lalat bagaimana? Nah, lalat masuk minuman, kan kadang itu ya, ana lalere, buanglah kayong kotor. Ya, itu seharusnya jangan langsung dibuang, tapi kita amankan dulu. Caranya apa? Kalau ada lalat kita tolong
3 kali ya. Celum sampai kelem, celum, wis sudah tetas diminum. Gede, memang seperti itu ya. Nah, jangan sampai mati. Langsung aja, lalu, wah, kuas sengaja ya, muas kan, terus diminum. Itu malah nggak boleh, karena sudah menjadi bangkai. Ya, lalu sudah menjadi hukumi bangkai. Malah harus dibuang semua, seperti itu ya. Kemudian nasi, tembe mateng, nasi masak, cecok tiba, pluk-pak, nasi kue. Karena panas semen, langsung mateng, cecek kayak mati. Ini dibuang kabeh, jangan dibuang semua. Kita bangkai cecek ambil dulu, amankan, dikafani ya. Dimandikan. Ceceknya dimandikan, kafani dikubur. Nah, ya terus disolati. Nah, terus yang bekas ini, yang bekas cecek itu kita buang. Ya, buang. Bekasnya saja. Nasi yang bukan bekas cecek nggak usah dibuang, makan aja dulu. Nah tapi gimana Pak, kan cecek kan pas masuk nasi kan klep berarti kan rata. Wah, kalau klep kan berarti kan mengelilingi nasi jagat raya ya. Mengelilingi panci, berarti dibuang kabeh Pak, sineng dhuwure. Itu kalau pas masih klep itu belum mati. Kalau belum mati berarti belum bangkai. Pas mati klep, nah daerah kuwi yang dibuang. Ya, berarti pas mati, berarti pas bangkai. Nah itu berarti yang tempat tidurnya cecek terakhir kali. Nah itu yang dibuang. Ya, kalau masih hidup berarti belum bangkai, nggak usah dibuang semua. Kecuali cairan dalam satu teko, cecek mati, cemplung mati, ya itu buang semua. Gitu. Oke, sekarang berkelompok. Berkelompok dibagi, laki-laki 2, ini 2, ini 1 di siji. Silakan bergeser. Itu tas amankan. Yo laki-laki jangan melongo aja. Laki-laki, nah begini, ini mundur. Di sini. Di sini gini. Oke, gini. Ini Pak Guru punya kartu bergambar. Silakan pilih salah satu kelompok maju menambil. Nah, ini ada gambarnya. 1, 2, 3. Nah, aslinya 4 kelompok, ini cuma 3. Nah, 1, 2, 3, 4 dari kelompok perempuan silakan maju ngambil salah satu. Mengambil salah satu kartu. Nggak usah dindik, langsung. Yuk ambil, des. Ambil. Sudah. Silakan dibuka. Nah, dapat apa masing-masing? Arak ciu. Ada yang halal, ada yang haram. Dua-duanya. Ini tinggal 1 yang halal. Ini kambing. Nah, pertanyaannya Pak, itu dari gambar itu perhatikan gambarnya jangan di situ ya. Nah, ini beda, ini teorinya. Gambar itu ada yang gambar makanan halal, ada yang haram. Sendiri ya, ada yang minuman halal, ada yang halal. Pertanyaannya adalah yang mendapatkan minuman atau makanan yang haram, jelaskan kenapa haram dan hikmahnya apa? Apa bahayanya ya? Bahayanya apa kalau mengonsumsi yang haram? Yang halal, kenapa halal? Manfaatnya apa kalau halal? Tuh. Kalau mendapatkan binatang yang haram, berarti kenapa haram?
bahayanya apa kalau memakan yang haram? Gitu ya, silakan kerjakan. Di tengah-tengah. Jangan disuruh. Iya, itu aja. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah kita maju satu-satu ya. Maju satu-satu. Ya, laki-laki dulu, dari sini dulu. Silahkan. Menyampaikan hasil dari diskusi. Gambarnya di bawah gambarnya, silakan maju. Silakan. Nah. Nih, di sini. Depan. Salam dulu, terus sampaikan hasil dari rapat. Sini maju lagi, sih. Masa malu-malu. Ya, gambarnya ditunjukkan dulu gambarnya. Gambar apa dapatnya? Silakan salam dulu, sampaikan. Yang malu-malu santai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang keras ya. Babi adalah hewan yang diharamkan oleh agama Islam. Di dalam tubuh babi terdapat cacing pita dan sebagian tubuhnya haram untuk dimakan. Dan babi memakan makanan yang Masih banyak. penyebab memakan daging babi: malas, suka mengantuk, seluruh badan terasa sakit. Ada yang mau bertanya enggak? Emang kan pernah makan cap bisa ngantuk. Cara ini nggak cara ini. Udah? Yo, silakan. Terima kasih. Yo, tenang. Yo, kita yel dulu. 1, 2, 3. SMP Islam. Manhid. Oke. Berikutnya kelompok itu laki-laki belakang, silakan maju. Gambarnya di bawah. Tunjukkan gambarnya. Gambar apa? Arak. Arak. Ya. Silakan. Iya. Minuman keras itu haram karena beralkohol dan dapat memabukkan atau hilang akal dan juga dilarang agama. Dan bahayanya dapat menyebabkan penyakit seperti ginjal dan stroke dan penyakit lainnya yang berbahaya. Iya. Ya. Terus apa lagi? Terus wis. Nah, mau bertanya ada? Karena dapat memabukkan. Mabuk itu menghilangkan akal. Hilangnya ngeplay. Iya. Ah. Apa? Kale otak lah. Iya kan aku kayak mengerti. Ya, sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tepuk tangan. Terakhir. Silakan maju. Kasih jalan. Gambarnya apa? Buah, Pak. Gambarnya buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengapa buah itu halal. 1. Tidak memabukkan. 2. Tidak busuk. 3. Nabi Muhammad meriwayatkan buah itu halal. Manfaatnya buah: 1. Menyehatkan tubuh. 2. Mengandung vitamin. 3. Terdapat beberapa buah-buahan yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Yang bertanya. Hah? Ya, buah nanas, buah manggis akeh. Apa panjangnya? Nyoba paham jalakan dulu. Sudah ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Wah, mantap tepuk tangannya ya. Ya, terima kasih atas penyampaian tadi ya, Dede, ya berbobot dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bisa dipahami. Terus kesimpulannya
Kesimpulan dari materi itu dan diskusi-diskusi itu tadi, yang pertama makan halal, kesimpulannya apa? Sehat, terus? Baik Terus? Ya? pendapatannya, Dapat? cara memperolehnya baik Cem- dengan cara yang Ya, campurannya baik, halal. Nah, terus apa lagi? Manfaatnya? Penyembuh penyakit, menyehatkan, terus menambah vitamin, terus seger, terus terutama campur es ya, seger. Nah, apalagi? Nah, rujak. Ya, rujak menyegarkan ya, pedas-pedas. Itu yang halal. Yang haram bahayanya apa? Penyakit, ngeplay, kecanduan, narkoba ya. Itu narkoba. Narkoba asli, bukan narkoba yang lain, narik kolor bapak bukan ya. Terus apa lagi? Bahayanya, kalau babi apa? Bahayanya, cacing pita, penyakit, senengnya ngantuk. Aduh. Kalau bangkai itu bagaimana? Bahayanya apa kalau bangkai? Kambing atau apa? Bahayanya sakit perut. Apa? Bebas, apa saja. Kuman, muntah, apa? Mencret. Ya, pengalaman. Malah pernah, iya. Kalau makan makanan basi itu biasanya apa? Oteng lara, munek, ya, mules, jelek, mumet, wetenge mumet, ya, udele munyang. Akhirnya maringnya BAB, maringnya toilet. Begitu ya. Nah, itu untuk pada pertemuan kali ini sudah selesai. Berarti alhamdulillah Adik-adik sudah menyampaikan hasil diskusi atau presentasi. Nah, untuk berikutnya, untuk tindak lanjutnya nanti berikutnya diadakan tes pengulangan materi lagi bentuk soal-soal nanti ya. Kemudian yang terakhir, mari kita Adik-adik untuk pertemuan kali ini mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Silakan berdoa mulai. Wa tawassaw bis-sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan Adik-adik. Tetap semangat ya. Tepuk semangat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.